Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Kami akhirnya bertemu. Bab 1286 sampai bab 1290. Di mana orang-orangnya? Apakah mereka sudah mati? Tanya Bai Qingming. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara bang 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 lagi di laut yang jauh. Meskipun gelap gulita di kejauhan, tidak mungkin untuk melihat situasinya dengan jelas. Namun, semua orang bisa mendengar dari suara mereka bahwa keduanya masih bertarung di laut. Semua orang tersentak. Bai Qingming juga menyipitkan matanya, mengantisipasi kegagalan Ye Chong di dalam hatinya. Sebaliknya, Uta tidak berdiri dari awal hingga akhir. Dia masih menyilangkan kakinya, dengan sikap tenang. Dia berkata, "Jangan khawatir, pemenangnya akan segera ditentukan." Saat dia berbicara, suara perkelahian di luar telah berhenti. Uta tersenyum dan berkata, "Tampaknya pertempuran sudah berakhir. Tuan Bai, musuh Anda telah diselesaikan." Kemudian, dia memandang Bai Qingming, tersenyum dan berkata, "Tuan Bai, saya pikir Anda dapat mentransfer uangnya ke aku." Bai Qingming menelan ludah dan mengangguk, "Aku juga berharap begitu." Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba masuk ke pintu. Uta terkekeh, dan berkata, "Dasar idiot, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu tidak mengecewakanku kali ini." Dia berhenti tiba-tiba ketika dia berbicara di tengah jalan, tidak dapat melanjutkan. Karena dia menemukan bahwa bukan prajurit bonekanya yang kembali, tapi Ye Chong. Ye Chong tersenyum, memandang Uta dan berkata, "Dasar idiot, kamu seharusnya sudah tenggelam ke dasar laut sekarang. Apakah kamu ingin menemukannya?" Semua orang tercengang sejenak, menatap Ye Chong seolah-olah mereka sedang melihat setan. Ini tidak mungkin, kamu, kan?" Uta ingin bertanya pada Ye Chong apakah Ye Chong membunuh prajurit boneka itu. Tapi jelas, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Setelah itu, Ye Chong melihat dia menoleh ke Bai Qingming dan berkata, "Bai Qingming, putramu telah melakukan segala macam hal buruk, dan jika aku membunuhnya, itu salahnya sendiri. Tetapi kamu telah berulang kali menemukan seseorang untuk membunuhku. Sepertinya kamu juga pantas mati." Bai Qingming mundur 2 langkah dengan ketakutan, dan buru-buru berteriak, berikan padaku, bunuh anak ini, saya punya banyak hadiah." Tapi tidak ada master di belakangnya yang berani bergegas. Mereka semua melihat bahwa bahkan prajurit semu yang begitu kuat, yang mengaku memiliki kekuatan prajurit tingkat hitam, dibunuh oleh Ye Chong. Beraninya mereka ayo. Petarung tingkat kuning ini semua menundukkan kepala, terlihat sangat ketakutan, jelas menyerah tanpa perlawanan. Ye Chong berjalan perlahan menuju Bai Qingming. Dia menyalahkan setengah dari tanggung jawab atas cedera serius Xiaoqi. Bai Qingming menatap Ye Chong dengan ngeri, kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini." Kemudian, dia menoleh dan lari. Ye Chong mendengus dingin, mengambil gelas air di sebelahnya, dan melemparkannya ke arah Bai Qingming. Dia hanya melihat gelas air, menggambar busur di udara. Kemudian, dia hanya mendengar boom, dengan ledakan, gelas air mengenai punggung Bai Qingming. Bai Qingming dipukul bahkan sebelum dia mencapai pintu, dan kemudian memuntahkan seteguk darah, mengguncang tubuhnya 2 kali, dan mati di tempat. Dan gelas airnya, setelah membunuh Bai Qingming, belum pecah. Kekuatan internal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit peringkat kuning biasa. Semua orang tercengang. Pada saat ini, Ye Chong melihat prajurit tingkat kuning itu lagi. "Saya tidak tahu siapa." Yang pertama berlutut dengan celepuk, dan kemudian semua orang berlutut satu demi satu. Semua orang ketakutan,
dan tidak ada yang berani melihat Ye Chong lagi. Prajurit berpangkat kuning ini, di wilayahnya sendiri, biasanya adalah sosok yang mendominasi satu sisi. Saat ini, di depan Ye Chong, dia hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Ye Chong menatap Uta lagi. Uta juga tercengang. Kapan dia melihat orang yang begitu kuat? Pahlawan, ya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanya perantara, dan aku bahkan tidak membuat perbedaan, itu semua Bai Qingming, bajingan itu. Untuk pembunuhku, dia ada di sini untuk membunuhmu. Aku tidak akan pernah setuju dengannya, pahlawan, tolong maafkan aku. Kata Uta dalam bahasa Mandarin yang sangat fasih. Ye Chong bertanya, aku akan mengajukan pertanyaan. Jika jawabannya memuaskanku, aku akan melepaskanmu. Uta mengangguk lagi dan lagi. Pada saat ini, bagaimana dia bisa setenang sebelumnya? Ye Chong bertanya, dari mana prajurit semu ini berasal? Itu milik keluarga Browning, aku hanya pedagang senjata di pinggiran keluarga Browning. Uta berkata, sekarang keluarga Browning memiliki grup dari pseudo warrior seperti itu. Dia telah melakukan banyak bisnis. Mata Ye Chong terpesona, dan dia berkata dalam hatinya, benar saja, ini keluarga Browning lagi, sepertinya solusi transformasi dari keluarga Browning telah berevolusi lagi, mampu menciptakan prajurit tingkat Xuan. Untuk beberapa alasan, Ye Chong tiba-tiba teringat pada wanita tertua dari keluarga Browning, Natasha. Melihat Ye Chong tidak berbicara untuk waktu yang lama, Uta bertanya dengan gemetar, pahlawan. Apakah kamu puas? Ye Chong mendengus dan mengabaikan sampah ini. Dia melangkah keluar dari kapal barang dalam sekejap. Kemudian, dia naik perahu kecil ketika dia datang dan menuju ke pelabuhan. Saat itu, laut sedang tenang, laut yang gelap seperti papan tulis, dan bulan yang cerah bersinar di laut, memantulkan cahaya putih yang suram. Ye Chong berdiri di atas perahu, dan dia dapat dengan mudah mendorong perahu ke depan dengan energi aslinya. Hari ini, meskipun dia datang untuk membunuh Bai Qingming, tanpa diduga, dia tiba-tiba terkejut. Itu adalah seniman bela diri semu dari keluarga Browning. Tanpa diduga, seniman bela diri semu saat ini telah berevolusi ke tingkat seniman bela diri tingkat Xuan. Jika prajurit semu seperti itu muncul dalam jumlah besar, itu dapat menyebabkan hasil yang lebih mengerikan. Saat Ye Chong memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang tak dapat dijelaskan menyerangnya. Ekspresi Ye Chong langsung menjadi tegang, semua otot di tubuhnya menegang, dan dia diam-diam membuat postur bertahan. Saya hanya mendengar tawa lama datang dari kegelapan tidak jauh. Hehe, lumayan, kewaspadaan Anda masih sangat tinggi. Segera setelah itu, sesosok muncul di depan Ye Chong, dengan kaki di kedua kaki. Melangkah di atas air tampaknya dapat berjalan di atas air. Ternyata itu adalah Taois Fayang. Ye Chong mengerutkan kening, ini kamu. Dia merasa aneh di dalam hatinya, bagaimana mungkin Taois Fayang membuat dirinya merasa berbahaya. Tapi Ye Chong melihat lebih dekat, dan selain Taois Fayang, memang tidak ada orang lain. Aku tidak banyak berpikir, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Ye Chong. Suara itu sangat dekat, seolah-olah berada tepat di belakang Ye Chong. Itu membuat Ye Chong merasakan rambutnya berdiri tegak. Ye Chong segera menoleh ke belakang, dan benar saja, dia melihat seorang pria paruh baya yang, pada suatu saat, sudah berdiri di buritan kapalnya. Pria itu muncul dengan sangat pelan sehingga Ye Chong tidak menyadarinya sama sekali. Ye Chong mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pria ini adalah sumber bahaya. Pria ini mengenakan jas dengan tubuh tinggi dan lurus. Dia menyesuaikan kacamatanya, tersenyum pada Ye Chong, dan berkata, Ye Chong, akhirnya kita bertemu. Halo, namaku Kang Jietian. Itu adalah dewa perang Kang Jietian. Kang Jietian berkata bahwa awannya tenang dan anginnya sepoi-sepoi.
tetapi hati Ye Chong penuh dengan ombak. Jadi kamu, Ye Chong menenangkan dirinya. Kang Jietian tersenyum dan berkata, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Tapi aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara ini. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam keluarga Kang? Ye Chong bertanya. Kang Jietian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bagi saya, pemborosan keluarga Kang itu, bunuh mereka segera setelah Anda membunuh mereka. Saya tidak peduli, saya tidak ada hubungannya dengan pemborosan keluarga Kang itu. Dia berhenti, dan melanjutkan, tapi Anda benar-benar tidak boleh, Anda seharusnya tidak merusak urusan Tuan Muda Chao, dan Anda pantas mati. Tuan Muda Chao, Ye Chong bertanya-tanya. Yang bisa dia pikirkan, menghancurkan perbuatan baik Kang Jietian adalah masalah prajurit boneka Beihan. Bukankah kamu dalang prajurit boneka? Ye Chong terus bertanya. Sebelum Kang Jietian dapat berbicara, Fayang Taois yang berdiri di sampingnya tersenyum, hei, karena kamu akan mati, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Oh, mari kita dengarkan, kata Ye Chong. Sekarang, Ye Chong malah sudah tenang. Sebenarnya, sejak Anda tiba di Gunung Longhu, semua ini direncanakan oleh Tuan Muda Chao. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Muda Chao benar-benar karakter yang kejam, kata Taois Fayang. Ye Chong mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Kemudian, Taois Fayang mengoceh tanpa henti tentang bagaimana Tuan Muda Chao mengatur agar Bai Yutang meracuni, memancing Ye Chong ke Gunung Longhu, bagaimana cara memikat Taois King Xuan untuk memberontak. Taois Fayang menceritakan semuanya hal-hal tentang keuntungan nelayan dari itu. Jika bukan karena anakmu yang mampu menyembuhkan Zhen Yuanzi, rencana Tuan Muda Chao pasti sudah lama berhasil. Kata Taois Fayang. Ye Chong terkejut di dalam hatinya, jadi begitu. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah berada dalam rencana Tuan Muda Chao begitu lama. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Muda Chao ini benar-benar berbakat, dan dia telah memenangkan begitu banyak trik tanpa suara. Semakin banyak Taois Fayang berbicara, semakin dia menjadi bersemangat. Hei, izinkan saya memberitahu Anda, bahkan kedatangan Anda untuk membunuh Bai Qingming hari ini, termasuk Bai Yutang, direncanakan oleh Tuan Muda Chao. Waktu yang lama sekarang, tunggu saja kamu membunuh Bai Qingming, lalu kami akan membunuhmu. Haha, bahkan jika kamu tidak membunuh Bai Qingming, kami akan membunuhnya dan menyalahkanmu, Kang Jietian berkata. Dengan dingin melirik Taois Fayang, dia berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberitahunya tanggal lahirmu? Hanya kamu yang berbicara terlalu banyak. Untuk tidak marah sama sekali, dia menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak, biarkan dia mengerti. Ye Chong mengerutkan kening dan menatap dua orang di depannya. Hanya seorang Taois Fayang yang cukup untuk dia tangani. Terlebih lagi, Kang Jietian yang mengincar seperti harimau dan memiliki kekuatan yang lebih mengerikan masih ada. Ye Chong tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi kedua orang ini. Selama Anda bisa melarikan diri sekarang, Anda beruntung. Namun, sekarang Kang Jietian dan Taois Fayang mengepung Ye Chong satu persatu, tetapi mereka tidak dapat membiarkannya melarikan diri. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus menerobos. Dengan pikiran di benaknya, Ye Chong bergegas langsung ke Taois Fayang, yang relatif lemah dalam kultivasi. Taois Fayang tersenyum, itu benar, dalam sekejap mata, Ye Chong sudah tiba di dekat Taois Fayang. Segera setelah itu, dia meninju Fayang Tao. Pukulan Ye Chong adalah masalah hidup dan mati, dan dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Taois Fayang tidak peduli sama sekali, mencibir, mengumpulkan kekuatannya, dan siap menghadapi Ye Chong secara langsung. Pada saat ini, mata Ye Chong tiba-tiba menjadi ungu. Ye Chong mengaktifkan mata Dewa Naga,
Bagaimana Taoist Fayang tahu bahwa Ye Chong masih memiliki trik seperti itu? Dia menatap mata Ye Chong, yang tiba-tiba berubah menjadi ungu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk terkejut. Tetapi, boom, terdengar di benaknya. Basis kultivasi Fayang Tao hampir sama dengan Ye Chong. Oleh karena itu, Ye Chong tidak memiliki cara untuk mengendalikan jalan Fayang terlalu lama. Mata Dewa Naga miliknya hanya menunda Fayang Dao kurang dari 1/10 detik. Tapi kali ini sudah cukup. Taoist Fayang bereaksi perlahan, dan Ye Chong melewati Taoist Fayang dan terbang ke kegelapan di kejauhan. Langkah Ye Chong mengejutkannya. Dia berlari ratusan meter dalam sekejap. Baru saat itulah Ye Chong menghela nafas lega. Dia berpikir setidaknya dia bisa melarikan diri. Pada saat ini, Ye Chong hanya bisa merasakan embusan angin dingin mengejarnya. Kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di rute pelariannya. Ini Kang Jietian, dia benar-benar mengejarnya dari belakang. Ye Chong bergegas maju dengan sangat cepat. Meskipun dia menyadari bahwa ada seseorang di depannya, dia masih bergegas maju selama beberapa detik karena kelembaman. Dan Kang Jietian telah mengangkat tinjunya dan memukulkannya ke arah Ye Chong. Reaksi Ye Chong sangat cepat. Dalam sekejap, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, berkonsentrasi pada tangan kanannya, dan memukulnya. Dengan suara bang, kekuatan kedua orang itu dibombardir bersama. Ye Chong hanya merasa bahwa apa yang bergegas ke arahnya adalah kekuatan dahsyat yang bergejolak seperti ombak. Dalam sekejap, dia terlempar karena shock, mundur sejauh 100 meter, dan dipaksa kembali ke perahu lagi. Kang Jietian juga mengikuti Ye Chong dan mendarat di perahu lagi. Ye Chong terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Kang Jietian telah mencapai level ini. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Taoist Fayang memandang Ye Chong dengan kejam. Dia baru saja dimainkan oleh Ye Chong, dan dia sangat marah saat ini. Nak, apakah kamu mempermainkanku? Jika Lord God of War tidak ada di sini, kamu akan membiarkanmu lari. Kang Jietian menyesuaikan kacamatanya dan mencibir. Ye Chong melihat pria yang santun, bahkan sedikit kurus ini. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada kekuatan yang sangat kuat di tubuh pria ini. Begitu mereka bertarung barusan, Ye Chong tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Kang Jietian. Pada saat ini, semacam keputusasaan tiba-tiba muncul di hati Ye Chong. Dia tidak punya pilihan selain bertarung, dan dia tidak bisa melarikan diri. Sepertinya hari ini kurang lebih tidak menyenangkan. Benarkah aku akan menutup telepon seperti ini? Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Belum pernah melakukannya dengan Tang Chun, Zhao Lubai juga tidak menyelamatkannya. Saya sudah lama tidak melihat Zhao Meiting, Zhang Xiaojun masih di luar negeri, dan sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Dan Zhou Yutong, jika dia meninggal seperti ini, apakah Zhou Yutong akan sangat sedih? Dalam sekejap, berbagai pikiran melintas di benak Ye Chong. Ye Chong bahkan ingat foto-foto artistik Zhou Yutong di ponselnya. Namun, memikirkannya sekarang tidak ada gunanya. Ye Chong mengertakkan gigi, dan merasa kejam di dalam hatinya. Hei, jika dia mati, dia akan mati. Bahkan jika dia mati hari ini, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan lenganmu. Kemudian, dengan gerakan tubuh Ye Chong, dia bergegas menuju Kang Jietian. Kecepatan Ye Chong sangat cepat sehingga dia berada di dekat Kang Jietian dalam sekejap mata. Segera setelah itu, Ye Chong meninju Kang Jietian. Dia juga tahu betapa kuatnya Kang Jietian, jadi dia menggunakan semua kekuatannya dalam pukulan ini, dan tidak ada ruang untuk itu, hanya untuk melawan lawan sampai mati. Kang Jietian mendengus dingin, tidak memperhatikan serangan Ye Chong. Baru setelah Ye Chong berada di depan Kang Jietian tiba-tiba bergerak. Dia yang pertama menyerang lebih dulu, dan memukul Ye Chong lebih dulu dengan pukulan bang. Ye Chong hanya merasa seolah-olah dia ditabrak kereta berkecepatan tinggi.
Jika dia tidak dilindungi oleh tubuh naga, saya khawatir pukulan ini akan menghancurkannya berkeping-keping. Mata Ye Chong menjadi gelap, dan dia dikirim terbang oleh pukulan Kang Jietian. Dia jatuh ke air seperti bola meriam, membuat cipratan besar, dan tenggelam ke dasar laut. Taois Fayang bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Dewa-dewa perang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Begitu kata-kata itu jatuh, percikan air yang besar meledak di permukaan air di bawah kaki Kang Jietian. Ye Chong tiba-tiba terbang keluar dari air, membawa kabut air yang besar. Untuk sesaat, kabut air benar-benar menghalangi pandangan Kang Jietian, dan di dalam kabut, sosok diam-diam muncul, meninju dada Kang Jietian dengan keras. Hanya saja pukulan ini berhenti tiba-tiba sebelum menyentuh Kang Jietian. Kang Jietian mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ye Chong. Ye Chong hanya merasa tangannya seperti diikat oleh besi, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kemudian, Kang Jietian mengangkat tangannya yang lain dan mengepalkan tinjunya. "Kamu harus mati," begitu. Kata-kata itu jatuh, dia mencoba yang terbaik untuk memukul wajah Ye Chong. Ancaman kematian tiba-tiba muncul di hati Ye Chong. Jika pukulan ini berlanjut, dia pasti akan mati. Di bawah ancaman kematian, kesadaran Ye Chong tiba-tiba menjadi jelas. Matanya terbakar dengan cahaya ungu. Tiba-tiba, ruang ungu tertutup terbentuk di sekitar Ye Chong dan Kang Jietian. Di ruang ini, kekuatan Ye Chong tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Boom! Pukulan Kang Jietian masih mengenai tubuh Ye Chong. Meski kekuatan Ye Chong meningkat, dia tetap bukan lawan Kang Jietian. Namun, Ye Chong dengan paksa menahan pukulan fatal itu. Dia dikirim terbang oleh pukulan mengerikan Kang Jietian. Pada saat yang sama, ruang ungu di sekitarnya menghilang seketika. Ye Chong menabrak perahu seperti bola meriam, menghancurkan perahu menjadi berkeping-keping. Kang Jietian dan Taois Fayang, mereka tidak membutuhkan perahu, mereka dapat dengan mudah berdiri di atas air. Saat ini, Ye Chong hanya berbaring di atas pecahan kayu dari perahu kecil, mencengkeram dadanya, memuntahkan darah. Untuk sesaat, air laut di sekitarnya diwarnai merah. Di kacamata Kang Jietian, seberkas cahaya berkedip. Dia hanya merasakan ruang ungu yang tertutup itu. Awalnya, pukulannya bisa membunuh Ye Chong, tapi untuk beberapa alasan, Ye Chongran menggunakan sihir untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali, dan selamat dari pukulan Kang Jietian. Pasti ada hubungannya dengan ungu, pikir Kang Jietian. Anak ini benar-benar aneh. Jika dia terus berkembang seperti ini, aku khawatir dia akan menjadi ancaman baginya di masa depan, memikirkan. Hal ini, Kang Jietian menjadi lebih kejam terhadap Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong jatuh di atas kayu yang patah, kehilangan kekuatan bertarungnya, dan tidak bisa lagi melawan. Tapi Kang Jietian tanpa ampun. Dia melompat, lalu menjatuhkan kakinya dari langit, dengan kekuatan yang cukup untuk menginjak-injak Ye Chong sampai mati. Sudah berakhir, aku tidak berharap Ye Lamaku mati di sini. Tepat ketika Ye Chong putus asa, tiba-tiba, penutup pelindung muncul di depan Ye Chong. Kang Jietian tidak punya waktu untuk bereaksi, dan menginjak penutup pelindung. Kemudian, Kang Jietian dipaksa keluar oleh kekuatan besar dari penutup pelindung. Dan penutup pelindung tidak berani menanggung beban, dan menghilang ke dalam kemarahan. Segera setelah itu, seorang pria parubaya mengenakan jubah gading tiba-tiba muncul di samping Ye Chong. Itu adalah Yuanzi, Master Peri Gunung Longhu. Taois Fayang melihat Zhen Yuanzi, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Kang Jietian menyipitkan matanya dan menatap Zhen Yuanzi. "Jadi, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan hari ini?" Zhen Yuanzi tersenyum sedikit. "Benar, orang tua ini akan mengurus urusan hari ini. Hubungannya denganmu,
kata Kang Jietian. Zhen Yuanzi menatap Daois Fayang dan Kang Jietian dengan dingin, dan berkata, Kang Jietian, aku akan mengamankan orang ini hari ini. Jika kamu bersikeras untuk membunuhnya, maka kita berdua harus memberi isyarat terlebih dahulu. Kang Jietian mendengus dingin. Tuan Abadi Zhen Yuanzi, saya tahu Anda kuat di Longhushan. Tetapi apakah Anda benar-benar ingin menyinggung keluarga Cao karena Ye Chong? Zhen Yuanzi mendengus dingin, Tuan muda, gunakan keluarga Cao untuk menekan saya. Saya, Longhushan, tidak pernah takut pada siapapun. Kang Jietian menatap Ye Chong dengan muram. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari melawan Zhen Yuanzi. Sekarang setelah Zhen Yuanzi mengatakan ini, tidak mungkin membunuh Ye Chong. Tuan Abadi Zhen Yuanzi, saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan yang Anda buat di masa depan. Setelah mengatakan itu, Kang Jietian berbalik dan pergi dengan menginjak air. Daois Fayang bahkan tidak berani melihat Zhen Yuanzi, dan buru-buru mengikuti Kang Jietian pergi. Zhen Yuanzi tidak memperhatikan pengkhianat dari Gunung Longhu. Setelah pihak lain pergi, dia mendukung Ye Chong, menginjak air laut, melompat beberapa kali, dan kembali ke pantai. Ye Chong sangat lemah saat ini, tapi dia belum pingsan. Dia berterima kasih, Tuan Zhen Yuanzi, terima kasih banyak. Zhen Yuanzi berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda tidak harus sopan. Anda menyembuhkan penyakit saya, dan kemudian Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda untuk dapat menyelamatkan Anda. Ini semua takdir. Ye Chong menghela nafas, karena dia pensiun dan mendapatkan warisan Dewa Naga. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dengan sangat memalukan sehingga dia hampir kehilangan nyawanya. Awalnya, Ye Chong berpikir bahwa di lingkungan seperti itu di mana sumber daya kultivasi sangat langka, semua prajurit tingkat Huang sangat langka. Berapa banyak prajurit misterius yang bisa ada? Terlebih lagi, prajurit tingkat hitam yang kuat seperti Kang Jietian dapat digambarkan menentang langit. Tampaknya banyak hal berbeda dari apa yang dipikirkan Ye Chong. Zhen Yuanzi tersenyum, Tuan Ye, jangan terlalu banyak berpikir, ikuti saja saya untuk mencari tempat istirahat. Setelah itu, Zhen Yuanzi membawa Ye Chong ke Villa Pan di ibu kota. Karena situasi yang mendesak, Zhen Yuanzi langsung pergi ke lobi villa tanpa memberi tahu dia. Saat ini, di villa keluarga Pan, Pan Tong Sui, Pan Dehai, dan Pan Wei sedang duduk dan mengobrol bersama. Melihat Zhen Yuanzi muncul, semua orang tercengang sejenak. Pan Tong Sui berdiri dengan cepat, oh, bukankah ini Tuan Zhen Yuanzi? Angin macam apa yang membawamu ke sini? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Ye Chong di belakang Zhen Yuanzi. Ini, bukankah ini Tuan Ye? Pan Tong Sui bertanya dengan heran. Pan Wei terkejut ketika dia menemukan Ye Chong sekarat, melompat dari sofa dan pergi untuk mendukung Ye Chong. Kakak Ye Chong, ada apa denganmu? Pada saat ini, Ye Chong terlalu lemah untuk berbicara. Jelas tidak mudah baginya untuk mengikuti Zhen Yuanzi untuk sampai ke sini. Ketika Ye Chong menemukan bahwa dia datang ke lingkungan yang akrab, dan di depannya adalah Pan Wei yang akrab, dia santai dan akhirnya pingsan. Kakak Ye Chong, ada apa denganmu? Mata cemas Pan Wei memerah. Pan Tong Sui dengan cepat bertanya, Tuan Abadi Zhen Yuanzi, bagaimana situasinya? Zhen Yuanzi berkata, Kang Jietian lah yang melukai Tuan Ye. Pan Tong Sui dan yang lainnya semua terkejut, apa? Ternyata itu adalah Dewa Perang Kang Jietian. Siapa yang melakukannya? Semua orang tahu bahwa di belakang Kang Jietian adalah keluarga besar Cao. Zhen Yuanzi berkata, saya datang ke sini karena relatif dekat, jika Tuan Pan tidak nyaman, saya akan membawa Ye Chong pergi dan kembali ke Gunung Longhu saya. Pan Tong Sui berkata, Tuan Abadi Zhen Yuanzi terlalu meremehkanku. Cepat cari kamar dan tenangkan Tuan Ye. Zhen Yuanzi tertawa dan berkata, aku tahu kamu, Tuan Pan.
Pan Wei dengan cepat mengatur, membawa Ye Chong ke kamar tidur tempat dia dulu tinggal. Kemudian, Zhen Yuanzi memeriksa luka Ye Chong di kamar. Setelah sekian lama, Zhen Yuanzi keluar dari kamar Ye Chong. Pan Wei, Pan Tongsui dan yang lainnya semua menunggu di depan pintu. Bagaimana? Bagaimana saudara Ye Chong? Pan Wei bertanya dengan penuh semangat. Zhen Yuanzi menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, luka Tuan Ye terlalu serius. Meskipun dia telah meminum ramuan Long Hushan saya, apakah dia bisa sembuh atau tidak tergantung pada keinginannya sendiri. Besok kita akan mengetahui situasinya di pagi hari. Mendengar ini, Pan Wei menangis, dan dia bergegas untuk menjaga Ye Chong sendiri. Pan Tongsui juga menghela nafas, sayang sekali jika sesuatu terjadi pada bakat seperti Tuan Ye. Kemudian dia mengundang Zhen Yuanzi ke ruang tamu untuk diskusi terperinci. Beberapa pelayan merapikan dan turun juga. Di kamar tidur, hanya Pan Wei dan Ye Chong yang tersisa. Pan Wei melihat luka Ye Chong, dan air mata jatuh. Kakak Ye Chong, mengapa kamu begitu ceroboh? Apakah kamu tahu betapa aku merasa kasihan karena kamu terluka seperti ini? Kata Pan Wei pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengambil handuk, mencelupkannya ke dalam air hangat yang baru saja dibawa oleh pelayan, dan membantu Ye Chong menyeka tubuhnya. Semua pakaian di tubuh Ye Chong telah dicabik-cabik. Pan Wei merobek semua pakaian compang camping itu. Pada awalnya, Pan Wei hanya khawatir tentang kesedihan, dan sedikit demi sedikit, dia dengan lembut menyeka, memar di tubuh Ye Chong. Kemudian, Pan Wei tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chong sedang berbaring di pakaian dengan sangat terus terang, menghadap dirinya sendiri. Wajah kecil Pan Wei tiba-tiba memerah, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Kemudian, dia diam-diam mengangkat matanya dan diam-diam menatap Ye Chong. Kakak Ye Chong benar-benar agung, pikir Pan Wei pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat memarahi dirinya sendiri, aku sangat tidak tahu malu. Wajah kecil itu sangat merah hingga panas. Kemudian, Pan Wei menoleh untuk melihat wajah Ye Chong. Nyatanya, sekarang Ye Chong memiliki sedikit kesadaran. Dia bisa merasakan seseorang sedang menyeka tubuhnya, meski agak dingin, tapi masih cukup nyaman. Hanya saja Ye Chong sekarang kesulitan bernapas, apalagi membuka matanya. Kemudian, Ye Chong mencium aroma harum, hanya merasa sedikit gatal di wajahnya, dan beberapa helai rambut menggores wajahnya. Kemudian, sepertinya mulut kecil yang manis mencium keningnya. Ye Chong tidak tahu apakah matanya terbuka, tapi dia merasa ada wanita cantik di depannya. Kecil dan imut, dengan kulit putih, bukankah itu hanya anak kucing? Apakah anak kucing itu membantu saya menyeka tubuh saya? Seolah-olah Anda tidak memakai apa-apa, anak kucing itu baunya sangat enak. Mulut anak kucing itu sangat manis, memikirkannya, tubuh Ye Chong benar-benar menjadi panas. Teknik Dewa Naga yang dipraktikkan oleh Ye Chong adalah teknik yang ekstrim. Saat api membakar tubuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Ye Chong merasa cukup nyaman, dan dia tidak tahu kenapa. Dia hanya merasa api di tubuhnya tidak bisa dipadamkan. Sepertinya setiap kali dia terluka parah, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat ini, mulut kecil Pan Wei telah meninggalkan dahi Ye Chong. Dia memandang Ye Chong dengan wajah memerah, dan berkata, Kakak Ye Chong, alangkah baiknya jika kamu bangun. Jika kamu bisa bangun, aku berjanji padamu, kata Pan Wei dengan malu-malu. Kemudian, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuh Ye Chong tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia menoleh untuk melihat ke sana, wajahnya langsung memerah. Melihat Ye Chong lagi, dia membuka matanya dan menatap Pan Wei dengan seringai. Oh, kakak Ye Chong, kamu bajingan besar. Pan Wei hampir mati karena malu. Kucing kecil, apa yang kamu katakan? Kamu menjanjikan apapun padaku ketika aku bangun.
kata Ye Chong sambil tersenyum. Wajah Pan Wei menjadi semakin merah. Kamu, bukankah kamu pingsan? Aku, Ye Chong tidak peduli tentang ini. Pan Wei membungkuk saat ini, dan jarak antara kedua wajah itu adalah sangat dekat. Ye Chong melingkarkan lengannya di leher Pan Wei. Kemudian dia menekan dengan ringan, dan menekan Pan Wei ke wajahnya, dan kemudian mulutnya yang besar menempel di mulut kecil Pan Wei. Pan Wei belum selesai berbicara, dan kemudian dia berjuang 2 kali sebelum menyerah dan melayani Ye Chong dengan antusias. Ye Chong melingkarkan satu tangan di bahu anak kucing itu, dan dengan tangan lainnya, dia membelai rambut anak kucing itu, lalu perlahan membelai dari belakang. Segera setelah itu, Ye Chong berguling, memeluk Pan Wei, dan keduanya berguling ke tempat tidur. Pagi berikutnya, matahari bersinar terang. Sinar matahari yang hangat menyinari kamar tidur kecil ini. Di lantai kamar tidur, beberapa potong pakaian anak perempuan berserakan, termasuk pakaian luar dan pakaian dalam. Di ranjang besar yang empuk, Pan Wei dan Ye Chong meringkuk di bawah selimut. Pan Wei menggeliat, matahari menyinari tempat tidur besar yang hangat, dan kehangatan serta kehangatan matahari bisa dirasakan melalui selimut tebal. Matahari menyinari selimut, dan sedikit panas, yang membangunkan Ye Chong. Sebelum dia membuka matanya, dia merasakan sesuatu yang halus dan lembut di lengannya. Setelah 2 detik, Ye Chong menyadari bahwa dia sedang menggendong Pan Wei. Pan Wei sedang berbaring di lengannya saat ini, bernapas dengan teratur, dan tertidur dengan lembut. Melihat Pan Wei dari jarak sedekat itu, kulitnya sehalus susu, dan di bawah bulu mata panjangnya ada sepasang mata besar yang terlihat lebih besar meski tertutup. Dia benar-benar seperti anak kucing yang berperilaku baik dan lucu, meringkuk di pelukannya. Ye Chong merasa santai dan bahagia lagi. Ye Chong berbalik sedikit, dan Pan Wei juga bangun. Pan Wei menggeliat dengan malas, lalu menempelkan stiker di tubuh Ye Chong. Dengan tangan yang lain, dia menarik selimut dan menutupi dirinya, hanya menyisakan separuh kepalanya yang terbuka. Tapi dari separuh wajahnya itu, terlihat bahwa Pan Wei sangat pemalu. Kakak Ye Chong, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu merasa sehat? Pan Wei bertanya dengan patuh. Ye Chong menyeringai, ini sedikit lebih dekat. Sedikit lebih dekat dengan apa? Pan Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, Ye Chong menjawab Pan Wei dengan tindakan, dia menundukkan kepalanya dan mencium mulut Pan Wei lagi. Dia merapikan sebentar, lalu diam-diam membuka pintu. Pan Wei menjulurkan kepalanya, melihat ke kiri dan ke kanan, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di koridor. Dia menghela napas lega, dan kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan hati-hati. Ye Chong mengangkat selimutnya dan hendak bangun ketika dia tiba-tiba melihat sentuhan merah pada selimutnya. Sambil menonton, Pan Wei membuka pintu lagi dan memasukkan beberapa pakaian. Ini pakaian lama ayahku, kamu pakai dulu, sebelum. Pan Wei selesai berbicara, dia menemukan Ye Chong menatap merah di tempat tidur. Oh, bajingan besar, Pan Wei tersipu dan lari dengan tergesa-gesa. Ye Chong tersipu, menyentuh hidungnya, dan mengenakan pakaian Pan Dehai. Pakaiannya sendiri telah hancur berkeping-keping dalam pertempuran kemarin. Setengah jam kemudian, Ye Chong selesai membilas dan turun. Pan Wei, Pan Tong Sui, Pan Dehai, Zhen Yuanzi dan lainnya sudah duduk di restoran. Kakak Ye Chong, kamu sudah bangun, datang dan sarapan? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Pan Wei melambai pada Ye Chong dan berkata dengan berlebihan. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dengan Ye Chong tadi malam. Ye Chong tersenyum dan berjalan mendekat. Melihat Ye Chong, Pan Tong Sui mengangguk dan berkata, "Oh, seperti yang diharapkan dari Tuan Ye, dia pulih sepenuhnya dalam 1 malam, luar biasa."
Zhen Yuanzi juga berkata, "Ya, jika ini adalah orang biasa. Saya khawatir tidak ada butuh 3-5 tahun untuk pulih, dan tampaknya metode melengkapi yin dan yang sangat berguna untuk Tuan Ye. Selain itu, saya bisa merasakan bahwa Tuan Ye, Anda sekarang tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga menjadi lebih kuat. Sekarang, latihan yang kamu kembangkan benar-benar luar biasa." Wajah Pan Wei langsung memerah, dan Ye Chong juga tersipu. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak ada orang lain yang tahu apa yang mereka lakukan tadi malam. Nyatanya, di seluruh villa keluarga Pan, kecuali bibi yang tuli yang sedang membersihkan, semua orang mendengarnya. Namun, apa yang dikatakan Zhen Yuanzi benar. Setelah kerja keras kemarin dan malam, Ye Chong sekarang telah dipromosikan dari prajurit tingkat Suan yang berprestasi kecil menjadi prajurit tingkat Suan yang berprestasi tinggi. Pada saat yang sama, Pan Wei, yang bertarung dengan Ye Chong, juga telah meningkatkan kultivasinya ke puncak prajurit tingkat Huang. Pan Wei tersipu malu, dan buru-buru menundukkan kepalanya, sendok demi sendok, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh cinta pada susu kedelai di mangkuknya. Ye Chong dengan cepat mengubah topik pembicaraan, omong-omong, saya ingin berterima kasih kepada Master Abadi Zhen Yuanzi karena telah menyelamatkan hidup saya, dan Penatua Pan telah menerima saya. Pan Tong Sui melambaikan tangannya, Tuan Ye terlalu sopan. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih, kami, Wei Wei, telah berkontribusi paling banyak, jika bukan karena tadi malam, Anda, kakek. Apa-apa yang kamu bicarakan? Pan Wei marah setelah menginjak kakinya, dia menundukkan kepalanya karena malu lagi. Pan Tong Sui berkata sambil tersenyum, oke, jangan bicara, jangan bicara. Setelah itu, semua orang tertawa, Pan Wei bahkan lebih malu. Menoleh dan berlari ke atas, kamu penjahat. Wajah Ye Chong memerah, dan dia sangat malu. Semua orang mengobrol dan tertawa sebentar. Kemudian, Ye Chong berkata, Pan Tua, Tuan Abadi Zhen Yuanzi, jika Anda membantu saya seperti ini, Anda dapat menyinggung keluarga Cao. Tidak apa-apa, Pan Tong Sui tertawa, Tuan keluarga Pan paling menghargai kebaikan. Jadi bagaimana jika kita memulai perang dengan keluarga Cao karena hal ini? Pan Dehai tidak seterus terang Pantong, jadi dia hanya tersenyum canggung. Sayang sekali, aku baru tahu sekarang bahwa kekuatanku sangat lemah sehingga aku bahkan tidak bisa mengalahkan Kang Jietian. Kalau tidak, aku tidak perlu melibatkanmu. Ye Chong ingat apa yang terjadi tadi malam lagi. Pan Tong Sui berkata, Kang Jietian ini sebenarnya hanyalah seekor anjing dari keluarga Cao. Kekuatan keluarga Cao bahkan lebih menakutkan. Ye Chong mengangguk. Akhirnya dia menyadari kengerian ibu kota. Sepertinya sebelumnya, Ye Chong masih ingin menjadi sederhana. Memikirkan hal ini, Ye Chong hanya bisa menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, kultivasi Kang Jietian sudah sangat tinggi, dan keluarga Cao bahkan lebih kuat. Di lingkungan saat ini di mana sumber daya kultivasi langka, bahkan lebih sulit bagi Ye Chong untuk mengungguli mereka. Zhen Yuanzi tersenyum sedikit, dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chong. Hehe, Tuan Ye, kamu berbakat dan pintar, kamu pasti naga dan burung phoenix di antara orang-orang, dan kamu masih muda. Kamu harus tahu bahwa Kang Jietian telah berlatih setidaknya 60 tahun sebelum dia dapat mencapai level dia, adalah hari ini, meskipun Kang Jietian terlihat dia hanya terlihat setengah baya, dan usia sebenarnya adalah 70 tahun. Iya, ketika kamu telah berlatih selama 60 tahun, aku khawatir kamu akan dapat membunuhnya dengan satu telapak tangan, dengan bantuan Wei Wei kami. Kecepatan kultivasimu pasti akan sangat cepat, kata Pan Tong Sui. Ye Chong tersipu terlebih dahulu, lalu berkata dengan senyum masam, saya khawatir Kang Jietian dan keluarga Cao tidak akan memberi saya 60 tahun untuk berlatih. Ye Chong tahu
bahwa Kang Jietian dan keluarga Cao akan segera datang berkunjung lagi, dari. Pada saat ini, Zhen Yuan Ziking terbatuk. Tuan Ye, sejak saya sampai pada titik ini, saya punya solusi. Saya ingin tahu apakah Anda berani mencobanya. Solusi apa? Mata Ye Chong berbinar. Setelah itu, Zhen Yuanzi melihat sekeliling, dan dengan tatapan yang sangat misterius, dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tangannya. Batu giok ini seukuran kerikil, dan warnanya hitam pekat, diukir dengan pola api dan awan keberuntungan. Polanya diukir dengan warna merah cerah. Tuan Ye, ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Istana Fenxiang bersambung.